Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak, kapanpun anak-anak membuka video ini. Apa kabar? Nah, semoga dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertemuan kali ini masih bersama Bapak Wian Gede Budiarte pada Mapel Informatika. Nah, kita membahas mengenai bab 4 ini melalui pembelajaran yang bernama blended learning. Jadi blended learning itu adalah pembelajaran dengan semi daring. Jadi di sekolah Bapak menginformasikan mengenai LMS. Jadi kita nanti akan menggunakan learning management system. Kemudian di rumah, nah itu anak-anak bisa mengerjakan LMS itu secara daring melalui perangkat handphonenya masing-masing. Nah, dengan memanfaatkan yaitu bab 3 kemarin kita sudah membahas mengenai peramban. Jadi anak-anak bisa menggunakan browsernya. Nah, kemudian untuk mengakses website trisula.melajah.id. Nah, jadi itu website untuk LMS kita untuk Mapel Informatika. Nah, baik, langsung saja. Berikut adalah tutorial mengenai cara mengaksesnya, kemudian apa saja yang ada di sana. Nah, sedikit informasi. Jadi di sini ada pertemuan 4 kali pertemuan, itu Bapak kemas dalam satu LMS. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya mulai dari pertemuan pertama, kemudian ada kuis juga. Pertemuan kedua ada kuis juga. Pertemuan 3 sampai pertemuan keempat itu adalah mengerjakan soal. Langsung saja, berikut adalah tutorial mengenai cara mengerjakan. Pertama masuk login dulu, kemudian mengerjakan LMS-nya. Baik, terima kasih anak, selamat menyaksikan. Baik, mari kita mulai dengan membuka browser, kemudian mengetikkan alamat trisula.melajah.id. Nah, muncul seperti ini tampilannya. Nah, kemudian anak bisa menuju ke kolom login dengan menambahkan username, itu adalah nomor induk anak-anak, dan passwordnya nomor induk beserta Romawi 7. Nah, setelah login anak akan masuk ke form atau ke tampilan awal. Nah, sekarang anak bisa klik pada Mapel Informatika. Nah, setelah diklik, anak-anak akan menuju ke course content. Di sini artinya ada beberapa course atau kursus ya, atau pelatihan yang anak-anak bisa kerjakan. Nah, di sebelah kiri itu ada profil. Jadi anak bisa cek dulu profilnya, bisa ditambahkan foto juga di sana. Itu tidak wajib. Jadi anak bisa tambahkan, bisa tidak. Oke, Bapak lanjutkan di sini. Kita berada pada course content. Ada beberapa section di sana. Yang pertama itu pengenalan dari Bapak. Nah, kemudian ke bawah itu ada beberapa konten yang Bapak isi. Itu silahkan mungkin anak-anak membaca dahulu bagaimana sistem blended learning itu. Nah, itu beberapa keuntungannya dan peta konsep dari bab 4-nya. Oke, setelah selesai untuk membuka section pertama, nah yang kedua ada pertemuan 1. Itu anak bisa klik open pertemuan 1. Nah, itu kemudian dicari di sini ada yang pertemuan 1 itu ada materi dan ada kuis. Jadi anak-anak bisa mendownload materinya atau lihat di buku juga boleh, kemudian masuk ke kuisnya. Nah, ini untuk download jika anak-anak perlukan. Kemudian yang kedua ada kuis di sana. Jadi anak-anak bisa kerjakan kuisnya. Ya, ini yaitu yang ini mencocokkan. Jadi anak-anak bisa memberikan jawaban di sana dengan cara menggeser atau mencocokkan di mana gambar dengan keterangannya. Misalnya ada input, dia masuk ke kolom input, kotak input.
dan lainnya. Jadi anak-anak bisa pelajari dulu itu dari LKS, dari buku paket, atau dari materi yang tadi yang bisa anak-anak download pada LMS-nya. Oke, setelah selesai anak bisa cek di sana dan berpindah ke course selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa cara untuk pindah. Itu anak-anak bisa mengikuti yang navigator di bawahnya. Nah, ini ada jalan pintasnya, kemudian bisa anak-anak back juga. Nah, untuk yang kedua ini langsung ke kuis. Jadi sebelum kuis ini sebenarnya ada materi dulu. Jadi anak-anak bisa membaca materi di LKS, kemudian mengerjakan yang di LMS-nya. Jadi bagaimana nanti teknisnya anak-anak mengerjakan. Jadi bisa belajar dari LMS-nya dulu karena itu sudah ada materinya, atau dipelajari dari buku LKS ataupun buku paket. Oke, kita simak dulu caranya untuk mengisi yang kuis kedua. Nah, bisa juga dicek di sana dapat poin berapa. Jadi setiap kuis situ akan ada hasilnya yang akan Bapak lihat nanti secara online dari rumah, itu bisa. Oke, untuk lebih gampangnya di sini supaya dia dalam satu konsep, anak-anak bisa back saja. Jadi back sampai di menu awal supaya lebih terstruktur. Silakan anak mulai dari yang pertama diselesaikan, kemudian yang kedua. Nah, itu silakan dibuka juga open pertemuan kedua. Jadi ada materinya di sana. Ya, open pertemuan kedua. Nah, kita lihat materinya dulu dalam sebuah label atau teks. Ya, kita buka dahulu. Nah, di bawahnya ini ada pengertian, kemudian ada jenis-jenisnya, jenis perangkat kerasnya, dan perangkat outputnya. Nah, itu anak-anak bisa baca dahulu. Kalau memang lebih simpel dari HP bacanya silahkan. Kalau lebih simpel dari buku itu silahkan. Jadi materinya bab 4 itu ada di LKS juga dan ada di LMS. Nah, kemudian di bawahnya akan ada kuis. Nah, kuis itu yang tadi yang anak-anak lihat. Nah, itu kuis kedua. Nah, mari kita menuju ke kuis selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Kita menuju ke kuis ketiga. Di sini ada materi dulu, ya tentunya sama dengan yang tadi. Ada materi dahulu pada pertemuan ketiga. Ini materinya tentang software. Jadi anak-anak bisa baca dari LMS-nya. Silahkan dibaca dahulu. Nah, setelah itu sampai habis, baru di bawahnya ada kuis. Jadi kalau anak belum baca semua, itu di scroll ke bawah itu belum keluar kuisnya, karena kuisnya terletak di bawah materi. Nah, jadi satu section itu nanti di scroll ke bawah terus sampai ketemu pada kuisnya. Nah, sehingga di kuis tadi yang sudah anak temukan itu langsung diklik saja. Nah, ini video interaktif itu langsung bisa diklik dan menuju ke video interaktif. Jadi video ini adalah video yang di YouTube yang Bapak isi soal. Jadi nanti anak-anak soalnya itu ada di videonya. Nanti videonya akan berhenti pada saat soal itu muncul. Nah, sehingga ini namanya interaktif antara anak-anak dan sistem itu saling berinteraksi. Nah, jadi nanti videonya akan jalan sampai ketemu pada soal. Nah, ini soal pertama kita lihat.
Oke, sudah muncul soal di sini. Silahkan anak-anak memberikan jawaban. Nanti setelah dijawab itu bisa dilihat hasilnya apakah benar atau salah. Kalau benar dia akan berikan bintang, kalau salah tidak akan dapat bintang. Nah, jadi sekarang kita menuju ke soal kedua yang ada pada video interaktif. Nah, kita lihat soalnya akan muncul setelah ketemu bulatan atau tanda soalnya di timeline. Jadi di bawah itu timeline yang ada waktunya. Nah, sampai pada soal selanjutnya. Mari kita lihat dahulu untuk soal selanjutnya. Oke, sudah muncul soalnya. Itu anak-anak klik saja kan akan muncul soal. Jadi anak-anak silakan jawab sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Setelah itu dicek apakah dapat bintang atau tidak. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Baik anak-anak, untuk yang terakhir di sini ada kisi-kisi untuk penilaian akhir semester. Nah, ini anak-anak bisa download. Nah, kemudian yang terakhir setelah download kisi-kisi ada soal. Nah, jadi soal ini silakan anak kerjakan. Nah, videonya mungkin Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Setelah anak mengerjakan itu silakan finish attempt. Ya, finish ya, nanti klik finishnya. Setelah itu akan keluar akan selesai untuk mengerjakan. Nanti Bapak akan lihat hasilnya, progres anak-anak itu sampai di mana. Baik anak-anak, sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Bapak tutup dengan pranama santi. Om santi 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 om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu kembali.